Sip. Oke, berarti yang lama aja ya, Bu Ed? Kalau sama saya tadi ya, Bu, udah saya pin dua kan. Waktu apa tadi ada dibacakan karena PPDB tadi sayup-sayup terdengar tuh ada yang mendengar tadi. Ya kalau biodata tuh kalau tiup lokal apa Mas. Yang lama saya edit deh kan. Oke. Selamat datang Pak Sekretaris. Dari tadi kami panggil-panggil. Dah, oke Bu, biodata cari-cari di grup Sumbar tuh dak do basobot deh yang baru ya. Bapak Ibu ada nak basobot dah. Yang disebut deh Bu Bu Melza tadi. Biodata sudah di-share. Tapi BG enggak ketemu gitu. Ada yang mau sobok, Bu? Kalau tidak ada boleh guys ya. Temu tanda. Baiklah, selanjutnya kita Pak Ray, tunjuk tangan, silakan Pak Ray. Iya Pak Bib, yang mau ditanyakan Pak Abid, di saat lokal orientasi itu apa saja bahan yang akan disiapkan? Itu setelah ini Pak selain biodata, kemudian fakta integritas atau surat kesanggupan PP dan CGP, headset, kemudian nanti itu Ustadz Joni yang akan mengemukakan kegiatan apa saja karena narasumber kita Ustadz Joni malam ini. Oke, terima kasih Pak Bib. Ya. Berikut kita Pak kok ya. Oh ya Pak. fakta integritas itu kita nggak ada, kita kesanggupan aja kan. Iya, fakta integritas yang CGP, kesanggupan PP. Oke, silakan Ustadz Joni Al-Mukarram, Ustadz Al-Mukarram Joni Faheri SPD. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya? Jelas Pak. Sudah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama kita hormat Bapak Koordinator, Sekretaris dan Bendahara Pendidikan Bendera PP Kabupaten Dharmasraya tahun 2024. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini saya diamanahkan untuk memaparkan atau menjadi narasumber bersama Bapak Ibu semua. Nah, jadi nanti saya juga mohon masukan dan saran setelah presentasi ini dijalankan. Mohon sekalian Bapak Ibu. Pak Habib udah direkam kan? Sudah terlihat semuanya, Bapak Ibu? Sudah Ustaz. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, insya Allah di tanggal 27 Juni nanti kita akan melakukan lokakarya orientasi bersama calon penjara Kabupaten Dharmasraya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengikuti kesepakatan supaya kegiatan ini terlaksana dengan baik. Pertama, on kamera apabila jaringan stabil. Yang kedua, mic dalam keadaan off. Dan nanti saat kita berdiskusi, Bapak Ibu silakan angkat tangan atau raise hand
karena pengalaman kita bersama resepsi bersama PJP tadi itu cukup mengganggu pendengaran kita semua. Baik Bapak Ibu, nah materi kita pertama materi diskusi dan penutup. Insya Allah akan disajikan secara singkat dan nanti diminta tambahan semua. Lokakarya orientasi ini adalah lokakarya yang pertama dilaksanakan pada rangkaian pendidikan guru penggerak di angkatan 11 tahun 2024. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam buku panduan sebenarnya itu sudah disajikan semua, namun ini saya akan coba menjelaskan secara sederhana. Ini sekilas program di dalam lokakarya yang mana pemahaman makna proses belajar pendidikan guru penggerak merupakan perjalanan pengembangan kompetensi dilakukan dengan melibatkan ekosistem sekolah. Produk yang dihasilkan PJP dan kepala sekolah itu mampu membuat kesepakatan, mampu membuat peta posisi diri, dan membuat rencana pengembangan kompetensi calon penggerak. Tujuannya calon guru penggerak memahami program pendidikan guru penggerak sesuai alur dan pendukung serta syarat kelulusan. Yang kedua, mengidentifikasi posisi diri guru penggerak dan dapat membuat rencana pengembangan kompetensi di guru penggerak. Memahami pentingnya membuat portofolio atau portofolio digital. Indikator keberhasilan lokakarya ini, pertama, guru penggerak dapat mengidentifikasi dan menceritakan harapan dan kekhawatirannya selama pendidikan guru penggerak ini berlangsung. Yang kedua, PJP mengidentifikasi tantangan ataupun kesulitan yang didapat. Yang ketiga, mampu memberikan rencana pengembangan kompetensi diri. Agenda kita ada pembukaan, ada perkenalan, ada pemetaan, dan perjalanan penggerak posisi diri, membuat rencana pengembangan diri dan pengenalan portofolio digital, refleksi dan penutup. Bapak Ibu, ini nanti sasaran kita lebih kurang di dalam kelas itu terdiri dari 15 PJP ditambah PP dan ditambah lagi nanti dengan tamu undangan. Kegiatan kita itu dimulai dari pagi sampai sore, dan di siangnya nanti kita akan hanya tinggal PP dan PJP saja dalam ruangan. Dan peran yang terlibat itu ada PP, ada DP, dan perwakilan dari dinas tempat-tempat. Bapak Ibu, nanti keterangan tambahan para kepala sekolah maupun tamu undangan itu mereka hanya sampai siang atau setelah istirahat. Para pengawas atau para undangan itu tidak diwajibkan untuk mengikuti lokakarya ini sampai selesai. Dan perlengkapan lokakarya itu seperti biasa, seperti dari kita lokakarya sebelumnya. Baik, Bapak Ibu seluruhnya, ini adalah rangkuman sesi pembukaan. Yang pertama itu pembukaan lokakarya. Di sini nanti PP yang akan mengemandai dulu pembukaan secara umum. Setelah itu dibuka oleh PP, nanti diminta perwakilan ataupun yang hadir yang mewakili dari dinas untuk melakukan sambutan atau memberikan sambutan kepada CJP nantinya. Itu rusunan acara di sesi yang pertama, Bapak Ibu. Nah, setelah kita beri waktu sesuai dengan buku panduan, mungkin bisa dikomunikasikan lebih awal oleh ketua
koordinator kita siapa nanti ataupun siapa yang akan menjadi sambutan, bisa dikomunikasikan alur. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita sudah ada slide atau PPT yang disediakan oleh DPP, dan itu saya rasa itu sudah komplit. Namun di sana itu ada penjelasan tujuan, ya, apa tujuan kita mengadakan lokal karya ini, dan paparan tentang program guru penggerak. Nah, itu alokasinya juga sudah disediakan berdurasi 20 menit. Nah, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya nanti akan ada kelas pleno dan kelas diskusi. Itu sudah biasa kita lakukan di lokal karya. Nah, dari rangkuman ini saya menyampaikan kepada semua untuk PP yang 3 silahkan disepakati bagian mana di dalam kelas untuk memandai JP. JP kita itu ada 8 JP atau 360 menit. Silakan nanti PP yang sudah dibentuk kelasnya itu saling berkolaborasi untuk terlaksananya lokal karya nanti. Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu ada game dan perkenalan. Dalam perkenalan Halo Ustaz Joni. Halo. Ayah lagi itu Bang. Maaf Bapak Ibu, sudah terhubung kembali. Sudah. Karena saya sekarang berada di dua kelas Bapak Ibu. Pertama berkumpul dengan fasilitator, yang kedua bersama PC Kabupaten Batang Raya. Jadi tubuh saya terbagi dua, insyaallah saya terbagi dua. Baik, mengarahkan permainan sepakati. Nah, dilanjutkan dengan menggambar simbol ini alur dari perkenalan DP dengan audio, di mana dia menggambarkan dirinya apa yang mewakili dari dirinya. Nah, gitu. Sehingga nanti kita bentuk mereka di dalam beberapa kelompok. Itu DP di dalam mengatur kelompok, masing-masing kelompok itu di dalam panduan juga sudah disebutkan berapa kelompoknya yang akan dibentuk. Nah, game dan perkenalan ini merupakan awal kegiatan itu terlaksana dengan lancar. Jadi mari kita tingkatkan kreativitas kita bersama nantinya. Sesi yang pertama supaya lokal itu terlaksana dengan baik. Nah, itu juga waktunya tolong kita atur sedemikian rupa. Tambah lagi nanti kita akan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Tentu lumayan banyak tantangan dan di saat pelaksanaan lokal karya. Setelah kesepakatan ini selesai, maka ini para DP mengomandoi tamu undangan, mengomandoi kepala sekolah DP untuk memetakan, membuat arahan dan kekhawatirannya. Nah, ini biasa kita sediakan post-it, merah kuning itu untuk DP,
sedangkan kuning untuk kekhawatiran. Sedangkan biru dan hijau itu untuk kepala sekolah dan pengawas. Mereka juga menyampaikan apa kekhawatiran, apa harapannya terhadap calon guru penggerak menjalani pendidikan dan guru penggerak. Itu Bapak Ibu, alokasinya itu ada 2/3 GP. Untuk nah setelah itu setelah CJP dan para kepala sekolah dan pengawas menyampaikan kekhawatiran dan harapannya, mereka juga diminta untuk identifikasi strategi. Yang dimaksud identifikasi strategi ini adalah mereka di mana nanti dipandu oleh PP dengan coaching itu juga sangat mampu untuk dipraktikkan nanti, sehingga kekhawatiran pengawas dan calon penggerak itu diantaranya bisa tercerahkan. Itu Bapak Ibu di sesi yang keempat. Pada sesi yang kelima ini perjalanan calon penggerak. Nah, sudah menyelipkan bahwasanya pengantar program guru penggerak itu ada di kelas ya, itu masuk di kelas pleno. Di situ nanti PP memaparkan sesuai kebutuhan kita. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan perjalanan guru penggerak. Nah, ini perjalanan guru penggerak ini Padlet ini sudah saya munculkan linknya Ibu, dan nanti ini bisa diselesaikan ya, bisa diselesaikan, kita praktekkan nanti setelah pemaparan juga tidak ada masalah. Itu Bapak Ibu. Ini dimulai dari modul Padlet ini sesuai dengan modulnya. Saya sudah buka juga ini. Ditampilkan, kita tampilkan bersama. Nah, ini untuk perjalanan guru penggerak. Bagian yang ketiga pada sesi yang kelima itu membuat kesepakatan peran guru dan kepala sekolah. Nah, ini sudah ada LK-nya. Di LMS sudah bisa kita ambil, dan di grup juga sepertinya ada yang berbagi kemarin terkait LK1 sampai LK4. Di LK1, nah di LK1 ini itu tidak mesti rampung atau selesai pada saat kita lokakarya. Nah, ini bisa disiasati oleh PP nanti. Misal kita minta para kepala sekolah ataupun CJP itu mengambil sampel untuk dibahas sebagai bahan Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan antara CJP dengan kepala sekolah. Nah, setelah ini baru kita istirahat. Nah, dan inilah sangat kita tunggu ya, istirahat dan makan siang dan sholat. Seandainya nanti sudah jelas waktu kita elaborasi dengan instruktur, maka seandainya pertama kita utamakan instruktur dulu, atau bagaimana kesepakatan kita tadi ada yang menginginkan atau bagaimana. Mudah-mudahan sama untuk kita buka dengan teman-teman. Lanjut yang ke-6 Bapak Ibu, ini ada posisi diri. Nah, di posisi diri para CGP itu mengidentifikasi diri itu LK2 gitu ya. Nah, mengidentifikasi diri ini juga jika saya kurang nanti tolong dimaksudkan. Jika saya tidak salah, ini termasuk juga hal yang tidak
harus dirampungkan ya, tidak harus dirampungkan pada waktu lokal ini. Nah, ini juga sudah ada angkanya ini atau langsung yang tidak berkeliling itu bisa dijelaskan. Dan selanjutnya ada evaluasi kompetensi diri ya Pak Ibu. Evaluasi kompetensi diri CGP. Ini masih kita mengikuti panduan dari LK. Insya Allah itu sudah merepotkan kita semua. Apa bahasa yang patut kita sampaikan, buku panduan lokakarya organisasi. Evaluasi kompetensi diri LK. Nah, sesi yang ketujuh itu rencana pengembangan diri. Pertama membuat rencana pengembangan diri. Nah, ini CGP membuat rencana mulai dari lokakarya satu sampai berakhir rencana pendidikan daerah. Nanti dia mencoba untuk menyusun program ya, ataupun rencana untuk pengembangan diri. Itu juga sudah tertera di dalam LK 4. Itu Bapak Ibu. Dan maaf ini ada yang tersisa sedikit. Setelah kita istirahat, sampai kita langsung nanti ini PP melakukan energi memberikan briefing supaya audien lebih bersemangat ya, karena itu tadi seperti yang disampaikan, kita besok akan berbagi ruang kita bersama struktur juga dan bersama penjab juga dan perwakilan BPD. Itu setelah itu juga CGP di dalam kelompoknya juga ya dipecah dan diajak di dalam kelompok itu untuk saling berbagi. Nah, di saling berbagi ini 3 PP itu kompak ya, kompak. Ini sebagai pemantau, satu sebagai alokasi waktu, sehingga nanti kita tidak memboros waktu di dalam karya nanti. Nah, silakan disepakati pada PP yang sudah dibagi kelas-kelasnya. Dan yang ke-8 ada pengenalan portofolio digital. Nah, ini Bapak Ibu, dalam pengenalan portofolio digital ini itu kita memberikan link seperti BGP link portofolio digital yang sudah selesai pada angkatan sebelumnya. Namun daripada itu tentu kita juga mesti memahami apa-apa saja yang termuat di dalam Google Search tersebut, sehingga nanti apabila ada pertanyaan dan kendala atau penasaran sekali dari BGP, kita bisa mengatasi masalah tersebut. Itu pengalaman kita sebelumnya. Portofolio digital ini bisa singgung di PI1 ya, di PI1 kita juga menanyakan hal ini kepada calon daerah, dan harapannya tadi juga diingatkan masing-masing PP dan CGP untuk membawa laptop ya, membawa laptop, karena kita nanti akan membuka LK. Syukur nanti biasanya disediakan oleh panitia terkait LK tersebut. Dan setelah pemaparan portofolio digital, Bapak Ibu, disinilah berperan untuk merefleksi kegiatan dari awal sampai akhir, dan di sini juga PP memberikan tugas apa saja yang akan diselesaikan oleh
CGT, nah intinya setelah lokakarya dan apa saja yang dipersiapkan di saat menyambut pendampingan individu pertama. Setelah itu kita berfoto bersama sebagai penutupan, dan kegiatan kita pun nanti akan beralih kepada SPPD, transportasi dan yang lain-lain. Itu Bapak Ibu hebat, PP Kabupaten Ormas Raya. Itu sajian singkat saja dari saya. Untuk lebih detailnya itu bisa kita membaca buku panduan lokakarya orientasi, itu sudah ada di RS. Saya yakin percaya Bapak Ibu juga sudah download file-file tersebut. Nah, itu dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya kita buka diskusi. Mana tahu ada hal yang perlu kita ambil kesepakatan. Terima kasih dari saya. Kita lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustaz Al-Mukarram Joni Faheri SPD. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau yang ada keraguan tentang persiapan loka O kita. Ya, Niraf, silakan Uni Burah. Ya, Dulu apanya Ustaz? Kita turunkan dulu ya. Iya, turunkan dulu layarnya. Pak Koor, ini tadi kan kita pakai LK ya. Ya, ada beberapa LK yang harus kita bagikan kepada CD. Apakah LK ini sudah disediakan atau bagaimana Pak Ketua? Ya Bu Raf, biasanya LK ini sudah di-standby-kan oleh panitia dari entah dari kabupaten atau dari provinsi, kami juga tidak tahu. Tapi setiap kegiatan LK terus datang. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau LK itu dari panitia kabupaten, adakah soft copy-nya kita berikan ke mereka atau memang panitia kabupaten sudah ada? Itu yang Bu mantan koor ada atau Pak Sugi boleh kasih bocoran kemarin ini bagaimana? Apakah kita kirim soft copy ke panitia kabupaten atau panitia kabupaten juga mendapatkan link yang sama dengan kita? Ada Bu Nen di sini atau Pak Sugi? Atau Bapak Ibu yang lain pernah mendengar informasi ini? Yang jole waktu itu Nira setiap loka itu kita sudah menerima satu klip atau satu jilid. Berapa orang CGP di lokal kita 16, berarti 16 jilid kita terima. Nah, cuma soft copy-nya apakah nih Bu mantan koor angkatan 9 nih, Bu koor angkatan 9. Silakan Bu koor. Terima kasih Pak Koor. Maaf kamera ya. Untuk LK biasanya itu disediakan oleh BDP, jadi bukan panitia kabupaten, itu disediakan oleh BDP. Namun kita juga diberi soft copy-nya, tapi bukan kita yang memprint karena banyak. Jadi mereka membawa, terkendalanya kalau mereka terlambat, kita juga terlambat mengisi, itu biasanya downloadan. Oh iya. Dan tidak terlambat. Itu saja Pak Koor, terima kasih. Iya, Bu Koordinator Angkatan 9. Buka kamera ada kayak tadi dan Angelia lah kami lama di hotel teh. Ya, terima kasih Bu Nen. Jadi Bu Raf udah jelas mungkin ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Di sesi pertama tadi ada yang kita sepakati seperti permainan itu.
Atau musik-musik sepertinya ada juga yang menyediakan musik gitu ya. Di saat perkenalan itu ada musik yang diiringi. Jadi informasi sementara dulu narasumber kita Ustaz Jani Alfere. Kita tadi saya sudah menghubungi Pak Irsyad selaku panitia tempat dan menyampaikan dua agenda kita. Satu agenda di satu ruangan semuanya berkumpul di sana dengan jumlah 377. Kemudian masuk ke kelas sebanyak 11 kelas. Jadi semuanya sudah disiapkan oleh panitia tempat. Pak Kepala Sekolah sudah mengiyakan tadi, karena sebelumnya juga sudah dihubungi oleh pihak Penjab atau Dinas Pendidikan. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, kita sama-sama boleh Bu Ica, silakan Bu Ica. Terima kasih Pak Ketua. Maaf, off-cam kami sinyal kurang stabil. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, Pak, berarti di loka orientasi kita mempunyai 4 LK tadi ya, Pak? Sesuai dengan pembagian sesinya, begitu tadi ya Pak Joni? Ya. Oke, baik. Nah, nanti kan Pak, biar tidak kami ketika di lapangan kami yang baru-baru ini tidak kerepotan, LK itu dikumpulkan kembali atau diarsip oleh PP untuk diupload di LMS atau bagaimana Pak? Ya, baik. Bantu jawab Pak Adit. Seperti tadi di persamaan persepsi juga ada disinggung, gitu ya, ada disinggung bahwa nanti kita minta 1 atau 2 orang untuk melengkapi LK tersebut karena akan menjadi bukti bagi panitia tingkat kabupaten, karena ada juga laporan sebagai laporan bagi mereka. Jadi nanti silakan disiapkan sibuk. Itu mungkin bisa ada tambahan Pak Arif. Bu Ica, ini tergantung PP karena kesepakatannya yang jelas PP punya bukti atau punya arsip. Kalau bagi saya Bu Ica, saya agak berbeda mungkin, atau juga ada yang sama dengan Bapak Ibu yang lain. LK itu saya tidak saya kumpulkan gitu, tidak saya kumpulkan karena pernah satu kegiatan saya kumpulkan sampai di rumah tidak ada gunanya gitu. Yang gunanya cuma yang di PDF-kan, atau yang sudah dipoto itu yang berguna untuk kegiatan kita. Kalau yang sudah dikumpulkannya sampailah dipoto tuh, itulah serak-serak lain. Jadi tergantung kita semua. Kalau saya seperti ini Bu Ica, setiap kegiatan lokakarya ataupun pendampingan individu, saya tidak mengumpulkan LK ataupun tagihan-tagihan, tapi yang saya minta waktu itu tolong PDF-kan ya Bu ya. Setelah di PDF-kan tidak dikirim di WA Bu. Kalau dikirim di WA akan tertimbun. Saya berikan link khusus yang saya buat untuk bersama, draft bersama gitu. Draft bersama di sana ada loka O, loka 1 sampai 7 ataupun PI 1 sampai PI 6. Kemudian di dalamnya bikin file lagi nama masing-masing atau bagaimana. Tergantung kita masing-masingnya nih Bu Ica. Ya, start Joni. Ya, baik. Terima kasih Pak Abid, Pak Joni atas pencerahan dan pengalamannya. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya. Bagaimana Bapak Ibu semua? Kalau ya, siapa yang dulu kok, Pak Sugi apa Bu Nen tadi kok? Coba cekak lah dua. Ini tadi pas tadi kalau tidak salah dengar ya, itu kayaknya masing-masing kelas itu diminta laporannya, sekurang-kurangnya ada 1 yang lengkap masing-masing kelas oleh BDP yang tidak salah. Nah, jangan lupa besok itu Bapak nanti diminta. Iya. Kalau di persamaan persepsi tadi dinyatakan Dinas Pendidikan atau panitia kabupaten menyiapkan laporan masing-masing 1 kelas dilaporkan oleh panitia kabupaten. Nah, itu tadi yang diminta. Tapi sepertinya nanti kita akan ikut andil di sana nanti membantu
panitia daerah. Silakan Bu Nen. Terima kasih Pak Abid. Menambahkan saja apa yang disampaikan Pak Joni dan Pak Sugiono tadi. Ini kebetulan kami beda tempat ya Pak ya. Memang ya dibutuhkan satu atau dua SIP yang akan dibawa BGP. Biasanya Pak Joni itu tahu karena beliau pernah sekelas dengan saya di kelas 1 atau di kelas 2. Biasanya di sana Monef dari BGP. Nah, karena sekarang ini berdasarkan persamaan persepsi tadi, semua kelas kita mempersiapkan, jadi tidak ada salahnya setiap kelas itu punya yang lengkap, diisi lengkap gitu. Nah, biar pas di akhir kita tidak kacir-kacir. Kalau bisa di awal pas LK itu ada, suruh aja salah satu yang bisa mengisi sampai selesai. Jadi saat dibutuhkan diserahkan. Kemudian laporan yang disampaikan Bu Roza tadi yang menjadi pertanyaan oleh Dinas Pendidikan Pesisir Selatan tadi, saya sempat menyimak tadi ya. Itu dua loka terakhir dalam Dharma saya itu saya yang membuat. Jadi di angkatan 10 ini sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan. Kalau kemarin mereka yang membuat itu Monef dan dua loka terakhir itu diserahkan ke koordinator PP. Jadi saya mengerjakan dan pernah terakhir dulu saya minta tolong Bu Putih sama Bu Nana mengisi pertanyaan dan data-data yang lain itu saya yang mengisi. Nah, jadi sekarang diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Saya yakin nanti Dinas Pendidikan entah Pak Dedi, entah siapa nanti yang bertindak akan meminta kepada kita gitu. Paling mungkin Pak Abid nanti yang akan dimintainya. Jadi siapkan saja Bapak Ibu per kelas itu minimal 2 LK, foto-foto dan deskripsi pelaksanaan kegiatan kita. Itu tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Koordinator kita. Koordinator angkatan 11 dak do mantan. Jadi untuk laporan loka secara garis besar memang ditugaskan kepada panitia daerah, tapi sekiranya nanti jika minta bantuan kepada kita bersama dan kita siap untuk membantu, terutama Pak Sekretaris Baswaro lah Pak Sekretaris Cik Samalam gua. Siap Pak Koor. Ande. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada kita tutup dan silakan Bapak Ibu membagi tugas atau iya Bu Nen, masih ada Bu Nen? Ini mohon dicek kembali Pak Sekretaris. Saya sih senang-senang aja dikasih sekamar 3 kali, loka 1, loka 2, loka 4. Saya kasihannya nanti teman-teman PP yang lain dengan Pak Joni pernah sekali, Bu Riza, Ibu Harleni, jangan-jangan dia nanti ngambek gitu di sekelas dengan saya gitu. Kalau saya sih senang-senang aja. Pembagian kelas loka ya Bu Nana. Untuk loka 2 nanti kita diskusikan atau kita carikan jalan terbaik nanti 2 dan berikutnya. Kemudian satu lagi mungkin Pak Habib, Pak Anggi, kemarin Dedi nelpon saya lagi di jalan minta pembagian kelas gitu. Saya sudah sampaikan sudah dibuat oleh Pak Anggi gitu. Apakah sudah dikirim atau bagaimana? Dimintanya itu bukan pembagian kelas aja Bu Nen. Langsung dia absen. Iya, memang seperti itu dulu saya pikir di angkatan 10 sudah beliau yang mengerjakan gitu. Lah sudah di posting di grup yang ada penjab tuh diminta lagi ya. Ndak Iko do Pak yang seperti Iko gitu. Yang seperti Iko sedang di kampung ndak do bawa laptop. Pak Sekretaris waktu itu mula mangkit telepon. Insya Allah selesai ya. Alah sudah, pagi tadi dikirim.
Malam tadi malam hari diselesaikan deh Pak Sekretaris. Sampai jam berapa Mr. Ang? Sampai jam 1:30 le ya? Sampai tengah malam Bapak. Kadang ngaji mah Pak. Ngaji pahala. Galak-galak kami je pagi. Itu kira jambu dulu mah Pak. Ya, Ustaz Jani, silakan Ustaz Jani sebelum kita kembali ke lokal masing-masing. Kelas 1 silakan bersama PP kelas 1, kelas 2 dan sampai kelas 3. Terima kasih Pak Abi. Ya. Ini terkait dengan PP yang masuk daerah itu Pak Abi. Kan sudah disediakan oleh Penjab apanya? Surat rekomendasi ya? Ya. Nah, namun yang saya jika saya tidak salah itu perjalanan 2 jam ya. Itu Pak Abi. Kalau kilometer melebihi 100 kilometer. Kalau jalannya mulus. Kalau jalan mulus 100 kilometer. Kalau apa ya 2 jam ya yang sama-sama kita dengar 2 jam. Ya, kalau saya kalau jaraknya itu tidak sampai 100 km, tapi lihat medan ke sana itu melebihi nanti itu dari 2 jam. Nah, berarti kita berarti ya. Ya, mohon pengertian saja Pak. Ya, berarti kita membuat deskripsinya ya boleh membuat deskripsinya mereka kita jalan jika ditempuh dari tempat tugas saya ke tempat tugas CIP menggunakan sepeda motor maka akan melewati jalan berlubang, tanjakan tinggi, jalan koral dan melewati berbukit, perkebunan, semak belukar dan desa-desa kecil. Hewan buas guys. Hewan ancaman dari hewan buas, jalan kecil. Jalannya kecil. Hewan buas begal-begal kah? Ancaman dari begal. Padang larang itu mau parah cuma Pak. Ya, terus teman gitu. Ambat ternak dan iya. Kondia. Kendi jangan lupa. Kadang-kadang bawa aqua surang. Bawa puntat surang. Iya, bawa aqua sendiri Pak Joni. Iya, minumnya. Perbatasan daerah saya lebih dekat berbatas. Daerah saya langsung berbatas dengan kabupaten tetangga Solok Selatan. Sampai ke situ Ustaz Jani. Ya, saling berkoordinasi juga kita nanti bagi rekan-rekan yang masuk daerah berjamaah lah. Yalah Bapak Ibu, setelah ini kita tutup dan silakan boleh di meet bersama teman di kelas. Kapanpun boleh atur aja lah. Kalau lokal 1 kita hari ini ya Mr. Ang, satu lagi sama siapa kita Mr. Ang di kelas 1? Izin satu lagi Pak Beb, ini bagi ibu-ibu ini untuk keseragaman bagaimana jadinya jilbab kita. Tadi udah dibahas tuh Bu Nen. Rok hitam bajunya yang kita dapat di ZHM Potang. Jilbabnya yang dipoto Bu Nen kini agak mirip baju dah. Jilbab menyesuaikan dengan warna baju. Itu tadi kesimpulannya. Terima kasih. Baju anak tuh sampai XL. Tapi lah dipakai tek. Tapi lah dipakai tek betul. Orang itu. Potong 7XL. Ambo 7XL. Kamu kepala nunjuk tangan, silakan Bu nih. Bu Yunita.
Oke, terima kasih Pak Koor. Nah, terkait dengan pembagian lokao, Bu Atmawati kabarnya ceng dengan Bu Eko. Apa ada setelah dicari-cari di grup pembagian lokao di mana ya, grup mana ya? Apakah memang ditukar Bu Eko dengan Bu At yang di lokal saya? Benar. Tidak ada melapor KW do Bu. Oh, enggak ada ya. Tidak ada melapor KW. Berarti saya bertiga, Pak Yono, Bu At, dan saya ya. Iya, tidak ada Bu. Bu Ian, kami bersama Bu Asmodel. Udah diganti. Ada jadwal baru Bu Ian, ada tuh yang terbaru Bu Ian ditukar. Bu Pak Adib yang jadwal terbaru. Betul. Udah dikirim Bu Ian, udah dikirim Bu Ian. Oke. Dah. Berarti kita tutup ya Bu ya. Silakan atur strategi di kelas masing-masing. Demikian pertemuan kita hari ini. Nunul qalam yaumais turun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersamanya Pak.